punya hobi yang bermacam-macam sih. Kayak Iya, misalkan, jangan satu doang ya. iya, karena kita tuh butuh hobi tuh kalau nggak salah ya ada 4 deh. Hobi yang emang membuat kita nggak stres ya, yang kayak entertaining kita. Mm-mm. Terus hobi yang meningkatkan kreativitas dan skill. Terus hobi yang bikin kita sehat, sama hobi yang menghasilkan uang. Iya nggak sih? Iya Iya, benar. kalau Iya kan? dipikir-pikir Kalau bener juga sih. iya, karena aku pernah denger kayak gitu gitu. Kita mesti punya hobi yang ada 4 poin itu gitu. Jadi Menarik, empat-empatnya udah menarik, punya belum? menarik, Nah, menarik. tapi kalau misalkan yang kayak fotografi gitu, nggak misalkan satu hobi itu ada cuma satu gitu. Maksudnya gini, kalau misalkan hobi kayak fotografi gitu, dia nggak cuma ada di salah satu, kayak dia cuma skill doang atau menghasilkan uang doang, tapi bisa juga itu udah mencakup 2 gitu. Kayak fotografi itu tuh udah, kalau kita lihat ya, itu selain meningkatkan skill kita, itu kan bisa datangin uang juga. Jadi kita udah dapat 2 poin gitu dari Mm, hobi itu. mm-mm. Dari 4 Ya, kita udah dapat 2, iya nggak sih? Iya, Terus kalau ya. misalkan hobi makan ya, misalkan hobi makan gitu, itu selain bisa menghilangkan stres, tapi kalau misalkan kita kembangin lagi kayak kita jadi food blogger atau apa, itu kan bisa juga meningkatkan skill ya. skill kita, ya skill kita, dan menghasilkan uang juga kalau kita misalkan nanti udah terkenal terus dipanggil untuk mereview gitu. Jadi Ya, sebenarnya penting sih punya hobi-hobi kayak gitu, dan apalagi di masa sekarang kayak bolehlah dikulik gitu, kita hobinya apa, coba dibikin jadi benar banyak benar benar. poin dari hobi kita itu gitu. Ini tuh waktunya kayak lo menggali diri lo, Iya benar. Jadi kayak mencari tahu lo sukanya apa nih gitu kan selama di rumah aja benar gitu banget, kan. benar banget. Iya. Karena daripada lo stressful sendiri, mendingan kayak ini saatnya untuk mengenal diri kita sendiri, menggali potensi kita gitu loh. Jadi Ya. dimanfaatkan dengan baik, karena nggak banyak loh kita dapat waktu bisa di rumah terus selama ini gitu. Dan dimanfaatkan untuk orang tercinta ya yang di rumah, keluarga Ya, maksudnya. Keluarga, kita ngumpul sama keluarga, ya kan? ingat Kan kalau biasa dari kita kan di ya, kantor gitu kan, pulang malam, ketemu keluarga jarang. Nah, ini nih kesempatan ya, kalian untuk ngumpul sama keluarga kalian, ngobrol, ya nggak sih? benar-benar. Lebih apa ya? Lebih dibilang kalau lagi PPKM gini, jadi karena emang di rumah ada kesempatan buat dial down dulu ya. Kalau orang bilang nggak unwind, biar buat istirahat. Iya, Ya, Kayak ya, ya. apa ya? Kayak aku ngerasa sekarang meskipun orang orang pada bilang, oh ya nih di rumah tiduran aja atau istirahat aja, itu sebenarnya nggak bukannya dibilang nggak produktif, itu mereka lagi istirahat emang khusus buat nge-recover mentalnya mereka, sama biar buat lebih apa ya, buat lebih siap jasmani sama rohani juga sih. Jadi kalau ada yang bilang tidur waktu pas PPKM, wah itu ya maksudnya bener sih, kapan lagi kita bisa tidur siang sih sekarang di PPKM begini gitu. bener-bener bener. Mm-mm, Dimanfaatkan juga untuk tidur siang. mm-mm. Kapan Tapi lagi? jujur sebenarnya aku pun juga jarang tidur siang loh, even lagi PPKM gini, karena kayak sebenarnya tuh ada aja yang dikerjain gitu. Mm-mm, Sebenarnya kalau kita mau nyari kesibukan, pasti ada aja yang bisa kita kerjain kok. betul. Jadi kita nggak stres sendiri gitu loh. Kita cari aja kegiatan sendiri. Karena zaman sekarang tuh kayak segampang itu, sekarang udah ada kayak IG Reels atau di TikTok Oh kayak, iya, iya kan, kita jadi kayak bikin bisa, kalian kreatif ya. iya, Ini bisa nge-share satu apapun gitu dalam waktu 15 detik gitu loh. satu topik yang mungkin bisa jadi di episode ke depan lagi karena ini banyak kontroversi. Iya, iya. Benar, benar, Iya. benar. Eh, Tapi tuh kalian nih, boleh nanya gak sih? Tapi tuh kalian nih ya, berdua, kalau udah stres banget di rumah gitu, biasanya tuh ngapain? Kayak udah Telepon, stres. Ibu duluan. telepon pacar dong. Ibu duluan. Nah, Oh sekarang, oh iya, ibu negara sekarang udah punya pacar. No comment. Enggak, telepon Tika. Kan kalau Alah, telepon teman, call a friend, kalau misalnya udah stres banget nih kayak, aduh Tik, gue gak kuat. Dan biasalah, seperti biasa, kita swearing, kita mengumpat, kita mendumel. nangis ya kan? Iya, jadi kayak sharing emotions gitu ya.
sharing feelings. Jadi kayak ya kayak ngerasa ada support sistemnya juga pasti kan kalau misalkan karena stuck di rumah ya, kayak ya kita sama kalau mau interaksi sama keluarga oke gitu, tapi kan kita butuh interaksi sama yang lain juga gitu, makanya salah satunya ya ngehubungin teman itu kayak bener-bener support system banget sih. Saja ibu. Beneran. Nasib bisa aja ibu. Baiklah. Kalau Kokoh gimana kok? Kalau kamu udah stres banget tuh gimana caranya? Aku biasa kalau lagi stres banget dan kalau perlu unwind yang perlu bareng sama orang lain, biasanya nge-game bareng satu. Jadi bisa ngomong sekalian sambil main game. Jadi kadang 30 menit, kadang sejam, jadi enak juga sih. Nggak bosen. Terus ya alternatif lain ya paling ini sih olahraga. Cuman olahraganya juga ada limitasi banyak. Jadi nggak harus. Oke. Games apa tadi? Kenapa? Gamesnya apa? Kamu main games apa? Kalau game itu banyak sih. Jadi ada yang game yang kayak Cooking Mama dulu itu, tapi kita main berenam. Ada. Jadi yang satu yang nyuruhin masak, satu yang cuci piring, satu yang nyiapin bahan-bahan, satu ada yang ngupasin kentang kayak gitu. Kalau I see. Kalau yang tahu mungkin ini namanya Overcooked. Ini main bisa sampai bergrup berpuluh-puluh orang juga bisa. Ini cukup menarik sih. Apalagi kalau lagi pengen ngatain orang, main itu juga. Jadinya kayak lomba gitu, kayak lomba MasterChef. Iya, kayak lomba MasterChef, betul. Jadi kayak kamu kayak masukin makanan, bumbu dan lain-lain, tapi ini ada komplikasinya gitu. Jadi nanti kadang dapurnya kebakar. Nanti kadang piringnya pecah gitu. Gitu. Iya. Jadi lumayan juga sih. Sama olahraga ya itu aja sih. Ya kita kan tahu ya kalau Koko kan suka olahraga. Ya ketemu pacarnya aja di tempat gym, Oh iya, ketemu di tempat gym. Cuman gym tutup sih ya. Jadi ketemu pacarnya di mana sih? Tapi benar sih kalau workout itu nggak dijawab. Kenapa? Langsung ya. Enggak. Zizi ketemu pacarnya di mana? Jadi guys. Nggak dijawab. Oke, enggak, tadi tuh aku mau cerita kalau workout itu. Kalau workout tuh emang kayak bisa menghibur banget, apalagi kalau aku tuh suka workout dance fitness gitu loh. Jadi kayak kan pakai lagu favorit tuh. Jadi kayak recharge lagi gitu loh, lebih semangat. Tapi abis itu endnya aku kayak suka meditasi, gimana baru gue mau bilang ya itu untuk closingnya aku biasanya ya meditasi untuk aku tuh tiap bangun tidur gitu. Tiap bangun tidur pagi kalau misalnya udah kesel banget ya malamnya gitu kan abis nangis pasti meditasi kayak 15 menit bener aku kan biasa kan kalau udah stres banget tuh biasanya kan biasa Pisces ya jadi Pisces jadi nangis mulu kerjanya gitu kan kalau udah stres gitu kan mau nggak ada masalah pun juga tetap nangis gitu bawaannya. Jadi kalau udah kayak everything sucks gitu kan jadi ya udah benar-benar meditasi untuk 15 menit doang udah tiap pagi. Itu helpful banget loh sumpah. Bener kayak, banget banget. Kayak kalau meditasi kan kayak kita tuh disuruh merenung terus kayak kita disuruh ngosongin pikiran juga kan. Biar yang masuk tuh kata-kata positif aja gitu ke body kita, body and soul kita. Jadi itu helpful banget sih, bisa dicoba guys. Apalagi kalau yang kayak lagi ada masalah gitu. Banyak manfaat. Itu helpful sih. Banyak manfaatnya. Betul. Apalagi yang kalau lagi LDR. Balik lagi. Kayaknya semenjak PPKM ini semuanya LDR ya. Nah, jadi emang LDR pulau. Emang ini sih emang banyak limitasi ya teman-teman. Jadi ini ditahan dulu. Kan bisa physical touch-nya gini aja. Sayang gitu. Sayang. Ya, sorry. Lanjut. Mari. Apa nih? Tapi jujur ya guys, kita ini episode dadakan. Jadi kita tidak mempersiapkan. Ya, nggak ada persiapan sama sekali. Sekalian ngetes sih ya, sekalian catch up juga sih. Udah lama nggak ngobrol kan ya?
Benar. banget. Kita udah berapa minggu ya nggak ketemu ya? Iya. Ya lumayan. 2 mingguan lah ya. Semenjak PPKM kita nggak ketemu, nggak ngobrol juga by WA juga gitu ya kan. Jadi kalian deh kita melihat muka kita ada yang berbeda atau tidak. Zizi berbeda statusnya, Ika berbeda ada poninya, Koko sekarang pakai topi gitu ya kan, atau udah nyiapin undangan gitu kan. Berbedanya. Tuh ditunggu. Masih lama. Oke. Jadi sebenarnya ada lagi nggak sih yang mau kalian tambahin guys? Sebenarnya ini Tika dulu deh. Ntar baru aku. Ada nggak? Sebenarnya sih PPKM tuh kalau misalnya kalian bukannya PPKM tuh banyaknya enak apa ya? PPKM pelajaran kelas 6. Itu PPKN gitu kan. Dulu kita PPKN, sekarang kita PPKM. Iya. Iya. Nah, tadi dulu. Aku mikir dulu ya. Sebenarnya sih PPKM itu kan bukan pelan-pelan kamu malas ya, gitu kan. PPKM pelan-pelan kamu malas gitu. Tapi PPKM tuh gimana caranya kamu tuh kamu gitu kan ya. Kalian tuh membangun kreativitas, membuat semuanya tuh jadi opportunity untuk kalian gitu kan. Semuanya jadi kesempatan. Mungkin kalian bisa kayak yang Zizi bilang tadi, Reels sekarang kan udah ada di Instagram. Kalian bisa buat video-video unik gitu kan, video-video misalnya tiba-tiba udah make upan, udah ganti baju kan, kalian kan bisa mengasah kreativitas kalian di situ gitu kan. Jangan jadiin PPKM tuh tempat untuk kalian males gitu, untuk kalian nggak ngapa-ngapain gitu kan. Sayang banget, PPKM tuh harusnya tuh bener-bener dimanfaatkan sebaik mungkin apapun itu. Kalian mungkin kalian bisa mengasah kemampuan kalian. Misalnya kalian mau melukis bisa gitu kan, bikin cerpen bisa gitu kan, atau apapun. Bisa juga kasih resep bikin makanan enak dengan bahan-bahan yang murah kan, karena bisa keuangan menipis banget nih kan, pendapatan betul. ada yang gajinya dipotong jadi setengah, atau ada yang memang dirumahkan gitu. Jadi kita bisa kayak sharing kalau kita punya resep makanan enak dengan bahan-bahan yang emang mudah dan murah. Jadi segampang itu kita bisa share di Reels yang nggak butuh followers selalu banyak, tapi ini algoritmanya tuh kita bisa dilihat besar banget Reels gitu. Tuh. Reels dan TikTok tuh susah kan ngomongnya. Algoritmanya tuh bener-bener lagi pokoknya itu kita lagi hype banget sih. Jadi bener-bener dimanfaatkan platform sosial media kalian untuk kalian kreativitas sih. Udah gitu aja sih. Jangan malu berkarya sih. Iya bener. Jangan malu bermulai. Jangan malu untuk memulai gitu kan. Dan sebenarnya gitu deh. Dan satu lagi harus konsisten ya, Say. Untuk coba mungkin Zizi atau Kokoh mau menambahkan. Silakan Kak Eka. Oh iya, kalau dari aku simple aja sih, karena ini poin-poin yang dari Zizi sama Tika tuh udah bagus. Kalau aku boleh nambahin, di zaman sekarang ini karena udah ada PPKM dan limitasi, tapi kita masih ada kesempatan buat belajar karena kita masih lockdown. Semua konten itu atau semua pembelajaran, bahan-bahan yang bisa dipelajarin itu masih available online. Jadinya kalau perlu belajar, perlu ambil kelas online, perlu ikutin pelatihan, bahkan convention sekarang itu masih online. Jadi masih via online. Kamu mau ngikutin TED Talks, mau ikutin The Future, mau ikutin convention game, mungkin itu masih bisa online gitu. Dan tahun lalu gratis, tahun ini mulai bayar, tapi nggak seberapa mahal pas lagi datang langsung gitu. Jadi dari situ bakalan ketemu sama pemain-pemain industri juga, bakalan ketemu sama orang-orangnya juga gitu. Jadi kesempatan buat networking global itu ada, dan buat belajar juga ada gitu. Jadinya kalau yang tertarik, ini masih kesempatan masih banyak banget. Tinggal di ini aja, tinggal dicari. Iya. Gitu. Kesempatan masih banyak dan tinggal dicari. Iya. Itu informatif banget sih yang kayak Kak bilang tadi ya. Sip. Dari Ibu Zizi? Enggak, kayaknya udah cukup ya.
Dan satu lagi sih, kalau misalnya kalian tuh masih kerja gitu kan, masih dapat gaji bulanan, ini tuh kesempatan bagus, kesempatan untuk kalian nabung, tau gak sih? Karena kan kalian di rumah aja nih, nggak ngapa-ngapain, nggak keluar duit juga kan, dan gaji kalian juga utuh gitu kan. Jadi manfaatin ini untuk kalian nabung. Jangan tuh tiap menit belanja online gitu kan ya, mentang-mentang gabut tiba-tiba check out gitu kan ya. Jadi benar-benar gunain apapun yang ada, pokoknya gunain sesuatu yang untuk kalian apa ya, bisa, aduh aku lupa nih mau ngomong apa. Bisa lebih menghemat lah ya. Iya pokoknya tuh bisa untuk masa depan kalian gitu kan. Jadi jangan males lah intinya kalau PPKM ini gitu. Apalagi itu sih kirim yang diinin pulau, di antar pulau. Anyway, gimana tadi sih? Ya, jadi kalau misalkan bener yang kayak Tika bilang gitu, kalian kan lagi di rumah aja, jadi biasanya yang eyelashes extension, terus yang manicure, ya kan, jadi bisa dihemat gitu, kayak kita bisa do it by ourselves. Hemat gitu. Budget, bener. Iya, pokoknya lakuin yang bisa di rumah, kita bisa lakuin sendiri, ya udah, coba kita cari caranya gitu. Jadi untuk menghemat segala macamnya itulah, pokoknya ya. Gitu deh. Ya. Kayaknya itu aja nggak sih yang mau kita bahas di episode kali ini? Iya. Karena keponakan Zizi udah ini nih. Udah mulai berkumpul ya. Ya, serasa punya anak ya. Oke deh. Oke, jadi stay safe, stay at home yang pasti, jangan keluyuran dulu please banget di saat kayak gini karena tuh virusnya tuh makin bahaya banget gitu ya kan. Terus jangan lupa vaksin, ikutin semua anjuran pemerintah yang ada gitu ya. Jangan lupa kalau kemana-mana pakai double masker, itu penting banget. Udah sih, aku jadi tolong Menteri Sosial saya dong diangkat. Tapi emang apa ya, emang bagus sih. Halo Dede. Tapi itu emang bagus sih. Emang perlu reminder juga. Soalnya emang meskipun ada yang apa ya, meskipun ada yang udah dibilangin tapi tetap aja masih bandel. Jadi aku mungkin mau bilang karena udah jarang ada muncul di podcast. Buat teman-teman, benar kata Tika, benar kata Zizi, jangan lupa buat pakai maskernya. Tapi yang penting sementara ini kita coba bertahan dulu lah. Meskipun ini PPKM diperpanjang, tapi gue yakin ke depannya kita masih ada kesempatan. Gitu. Amin. Iya, benar-benar. Oke. Yes. Ya, pokoknya ya stay safe guys, stay at home. Terus kalian bisa listen atau watching us virtually. Ya itu for your own safety gitu. Kalau kalian di rumah aja nggak sih? Jadi ya pokoknya benar yang udah dibilang sama Kak Eka, sama Tika gitu. Kita mesti pakai double mask segala macam. Intinya kayak gitu. Dan jangan lupa PPKM ini dijadikan sebagai momen untuk kita menggali potensi diri, terus juga bisa lebih produktif lagi walaupun di rumah aja. Sebenarnya itu aja sih ya, itu aja nggak sih guys poinnya? Ya itu udah oke lah ya. Iya. Siap. Thank you for watching. Belum. Udah pengen buru-buru aja gitu ya. Virtual nggak ada briefing sama sekali ya. Ini dadakan, baru tadi di calling. Kita ada di mana? Selain ada di YouTube. Kita ada di oh iya. Kalau kalian mau mendengarkan suara kita ya kan, daripada PPKM bosen gitu kan mendengarkan kita ada di Spotify dan Anchor di dan platform audio lainnya. Betul. Dan jangan lupa subscribe, share sama komen dan like. Banyak yang permintaan Tika ya, tapi please guys, supaya kita semakin kreatif dan supaya kita semakin semangat membuat konten-konten yang mengedukasi kalian. Luar biasa. Ya, untuk TikTok juga kita ada di podcast.socialexchange. Pokoknya nanti kita kasih semua linknya. Kita juga suka nge-share reels ya. Ada di IG kita masing-masing. Tolong Kak Eka belum nge-share. Iya, nih gara-gara 3 hari terakhir, deadline banyak. Mohon maaf teman-teman.
Dimaafkan. Oke. Iyalah. Ya udah guys, Oke deh. itu aja. Thank you for watching and listen us. Bye bye. Oh, udah. Iya, terima kasih semuanya. Take care.